Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Hayatina Lubis SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 116 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi Whole of Government yang dibawakan oleh Bapak Hieronymus Godam. Setelah mempelajari Whole of Government, peserta diharapkan dapat 1. Memahami konsep WOG. 2. Memahami penerapan WOG di berbagai negara dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. 3. Memahami best practice penerapan WOG di berbagai negara. 4. Memahami implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG? WOG diperlukan karena sebagai upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari keseluruhan sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya semangat persatuan dan kesatuan. Praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi, formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Tantangan dalam praktek WOG yang dapat ditemukan. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Setiap SDM atau institusi dalam praktik WOG tidaklah sama. Perbedaan-perbedaan ini akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Nilai dan budaya organisasi akan menjadi kendala apabila upaya kolaborasi dan penyatuan kelembagaan berbeda. Yang ketiga, kepemimpinan. Dalam WOG, kepemimpinan menjadi salah satu kunci yang penting. Kepemimpinan dibutuhkan agar dapat mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Berbagai praktek dalam WOG. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Contoh pelayanan yang bersifat administratif adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan. Contohnya KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan jasa sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya.
Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan barang yang dibutuhkan masyarakat, misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif ini merupakan penegakan hukum perundang-undangan ataupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 jenis atau 5 macam pola. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Pada pola ini dilakukan pelayanan sektoral yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu. WOG dapat dilakukan pada pola ini apabila karakter atau keterkaitan satu sektor dengan yang lainnya itu sama. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintahan. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan pada pola pelayanan terpusat ini bertindak sebagai koordinasi terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik ini merupakan pelayanan yang bersifat online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan pemerintah, aparatur, seluruh rakyat, dana dan daya yang tersedia demi tercapainya tujuan negara dan cita-cita bangsa merupakan salah satu penerapan WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Hal ini bisa mengacu pada hubungan wewenang, hubungan keuangan, hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah. Pegawai ASN dan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 11, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan. Penerapan WOG dalam pelayanan publik di lingkup administrasi pemerintahan dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan publik dalam memanajemen administrasi. Asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Yang pertama, asas legalitas.
2. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Penerapan WOG. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah dasar, contoh penerapan WOG adalah KKG, yaitu kelompok kerja guru. Saran saya, untuk mempermudah pelayanan publik, diperlukan adanya penerapan WOG di berbagai sektor pemerintahan. Demikianlah pemaparan saya tentang review materi Whole of Government. Atas perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih.